Mongen Brothers itu tahun 2017, 2018 lah gitu. Saat itu gue coba bikin kulit gitu untuk belajar bikin kulit. Terus habis itu ya posting dan segala macam. Terus habis itu teman-teman juga ternyata ada yang tertarik. Nah saat itu masih coba jual ke antar teman gitu-gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya bikin barang-barang yang pakai bahan dasarnya kulit hewan ya, kulit hewan sapi sih. Bikin dompet kulit, terus kayak card holder, terus kayak semacam gantungan kunci gitu. Dan karena gue suka motor, Vespaan gitu, jadi beberapa ada yang kayak gue bikin untuk aksesoris Vespa gitu. Kayak misalnya kepet air, gue pernah bikin buat, gue coba bikin buat gue sendiri, kepet air dari bahan kulit. Kulit itu pada dasarnya gue sebenarnya suka kulit gitu karena dia bahannya yang awet. Menariknya semakin tua, semakin makin menua, aging itu jadi punya cerita juga gitu. Gue juga sadar kalau misalnya banyak emang brand kulit dan di luaran sana gitu, brand-brand yang pakai bahan kulit gitu. Justru itu yang bikin gue jadi tertantang untuk gimana nih Mongen Brothers itu bisa beda daripada yang lain gitu. Mongen Brothers itu mencoba menghargai para pengadopsi item-item Mongen Brothers itu dengan eksklusivitas dari si sertifikasi Mongen Brothers itu. Karena setiap barang atau setiap item yang dibikin sama Mongen Brothers itu punya semacam sertifikasi gitu yang nantinya bisa jadi milik si pengadopsi item Mongen Brothers itu. Jadi semacam kayak ibaratnya kalau di motor tuh kayak ibaratnya BPKB gitu ya. Jadi tanda kepemilikan si pengadopsi item Mongen Brothers itu sendiri dan emang itu dia yang punya gitu. Nah, setiap item pun Mongen Brothers berusaha untuk bikin beda gitu dari katakanlah satu card holder ke card holder lain tuh berusaha untuk bikin yang beda juga gitu. Jadi rasa kepemilikannya tuh jadi ada gitu. Nah itu yang coba Mongen Brothers coba bikin orang yang ngadopsi itu punya eksklusivitas tersendiri gitu untuk punya si Mongen Brothers. Dan satu sisi juga Mongen Brothers ngerasa jadi bagian dalam keseharian mereka, aktivitas mereka, kebutuhan mereka. Misalnya mereka bayar pakai kartu atau pakai uang, kalau ini ngomongin dompet gitu, atau misalnya tas, misalnya sebagai perjalanan mereka, keseharian mereka gitu. Jadi bagian dari mereka dan mereka pun jadi bagian dari Mongen Brothers itu sendiri gitu. Mongen Brothers coba bikin kulit tuh dengan pastinya dari yang pertama kali Mongen Brothers bikin barang kulit, pastinya tentu ada perbaikan dari setiap item, ada perbaikan semakin lebih baik untuk item selanjutnya gitu ya. Mongen Brothers ngerasa nggak tahu bakalan diadopsi sama siapa, mungkin bakalan di pengadopsi ini atau si pembeli inilah ya ibaratnya mungkin presiden atau mungkin menteri atau mungkin orang penting lainnya atau apa gitu. Nah, Mongen Brothers nggak pernah tahu itu dia akan diadopsi oleh siapa itemnya. Jadi Mongen Brothers mencoba untuk bikin item sebaik mungkin, seterbaik mungkin untuk mereka yang akan mengadopsinya. Jadi ya kayak ibarat lu mau bikin sesuatu buat orang yang penting, orang yang lu sayang atau orang yang penting dalam hidup lu pasti mau ngelakuin yang terbaik buat mereka. Nah, di sini karena Mongen Brothers juga nggak tahu adopsi itemnya itu siapa, jadi Mongen Brothers mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik, paling baik, semakin baik dari yang sebelum-sebelumnya yang pernah dibikin sama Mongen Brothers. Kalau kalian misalnya mau lihat koleksi-koleksi dari Mongen Brothers, kalian bisa follow di Instagram Mongen Brothers. Mungkin nanti akan ada postingan-postingan atau ada informasi-informasi item apa yang lagi rilis dan bisa kalian adopsi tentunya item-item Mongen Brothers ini.